Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Mar'i. Saya dari kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari CBA. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian. Memang banyak pengertian CBA dari para ahli, tapi dapat saya simpulkan bahwasanya CBA memiliki arti adalah suatu analisis sistematis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan atau proyek. Lanjut, ada beberapa tujuan CBA di sini. Yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan investasi yang baik. Dan yang kedua, memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek. Yang ketiga, untuk mengetahui besaran keuntungan dan kerugian suatu proyek itu. Dan yang keempat, untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa buruk resiko yang akan kita hadapi melalui CBA. Oke, lanjut, manfaat dari CBA menurut saya dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sumber dana. Dengan adanya CBA ini, sumber dana bisa dipastikan atau diyakini untuk menginvestasi dana dalam berbagai proyek. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Afriani akan kembali menjelaskan tentang materi CBA, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan CBA yang pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi, maka pilihan tersebut dapat diambil. Yang kedua, tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada, yang dalam hal ini pemilihan alternatif tersebut dilakukan berdasarkan alasan perbandingan. Yang ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Yang keempat, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kuantitatif. Kelima, merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Hal ini berguna karena memberikan titik awal dari mana untuk memulai suatu proyek, evaluasi proyek. Adapun kekurangannya, yang pertama itu perhitungan ekonomi untuk public good menggunakan CBA sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang ketiga, adapun CBA juga memiliki fungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tetapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Yang keempat, peningkatan subjektivitas untuk biaya tidak terwujud dan manfaat, di mana jumlah subjektivitas yang terlibat menghasilkan identifikasi, mengukur, dan memperkirakan biaya dan manfaat yang berbeda. Yang kelima,
perhitungan akurat present value menghasilkan analisis menyesatkan. Kemungkinan menimbulkan kerugian yang signifikan. Karena jika salah satu akurat dapat menghitung nilai sekarang, tidak ada jaminan bahwa tingkat yang digunakan dalam perhitungan realistis. Yang keenam, tidak ada standar dan kuantifikasi biaya maupun manfaat. Yang ketujuh, analisis ini membutuhkan waktu dan proses yang lama. Nah, untuk langkah-langkah pengukuran cost benefit analysis atau CBA, yang pertama, identifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi biaya dari masing-masing alternatif. Yang ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing alternatif. Yang keempat, mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Yang kelima, menghitung total benefit. Yang keenam, menghitung rasio benefit atau discounting. Yang ketujuh, menghasilkan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang paling menguntungkan. Adapun untuk rumusnya terdapat pada berikut. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafiq Oktaviani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi PPT kami yang berjudul CBA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus pada CBA dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini saya mengambil contoh kasus berdasarkan jurnal yang berjudul Cost Benefit Analysis antara pembelian CT scan dengan alat laser dioda fotokoagulator di RSD Balung Jember. Pada tahun 2014, RSD Balung mengusulkan beberapa usulan program kepada pemerintah. Usulan tersebut berguna untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasional di RSD Balung Jember. Nah, usulan tersebut antara lain adalah pembelian alat-alat yang menunjang kegiatan seperti CT scan dan alat laser dioda. Tujuan pembelian alat CT scan adalah untuk menunjang kegiatan di instalasi radiologi, sedangkan pembelian alat laser dioda fotokoagulator adalah untuk menunjang kegiatan operasi katarak pada pasien penderita retinopati diabetik. Namun, masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas usulan mana yang akan diajukan terlebih dahulu dan mana yang harus menunggu atau dipending untuk diwujudkan di tahun berikutnya. Karena adanya dana yang terbatas. Perkiraan rincian biaya alat dari CT scan adalah 14.280.521.500. Sedangkan alat laser dioda fotokoagulator adalah 2.437.147.600. Nah, dari sini kita harus mencari rasio untuk menentukan usulan mana yang diajukan terlebih dahulu. Di sini itu untuk menentukan mana benefit yang lebih bermanfaat. Nah, di sini CT scan rasionya adalah 0,078, sedangkan alat lasernya 0,853. Nah, dari sini nilai rasio yang lebih besar adalah pembelian alat CT scan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelian alat laser dioda fotokoagulator dipilih untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Karena berdasarkan nilai rasionya, usaha tersebutlah memiliki manfaat yang lebih besar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.